Halo pemirsa, selamat datang di Kamus Channel. Mungkin ini akan menjadi video pertama di channel ini yang membahas tentang sepatu. Disclaimer dulu sebelumnya, saya bukan orang yang ahli atau expert di bidang persepatuan, tapi di sini saya akan memberikan review dari sudut pandang pengguna atau pemakai sepatu aja. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subrek dulu channel ini. Subscribe dulu channel ini, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jika sudah, kita langsung saja masuk ke reviewnya. Let's go. Jadi sepatu yang akan kita review kali ini adalah sepatu dari salah satu brand lokal yang cukup melegenda dan mungkin familiar di telinga teman-teman semuanya, yaitu sepatu dari brand Kodachi. Loh, itu kan sepatu lokal tapi jenengnya kok Jepangan ya? Oke, tenang, saya jelaskan dulu. Jadi buat kamu yang belum tahu tentang brand sepatu ini, saya akan mengulas sedikit tentang sejarah dari brand ini, kenapa bisa dinamakan dengan brand Kodachi, dan kenapa bisa dikatakan brand lokal. Jadi setelah saya cari-cari informasi tentang brand ini di internet, ternyata informasi yang saya dapatkan itu simpang siur. Ada berbagai informasi yang saya dapatkan. Ada yang mengatakan kalau brand ini dulunya adalah brand milik Jepang yang kemudian diakuisisi atau dibeli lisensinya atau diambil oleh orang Indonesia yang kemudian akhirnya menjadi brand Indonesia. Tapi setelah saya cari-cari lagi, saya akhirnya menemukan sebuah video dari seorang influencer yang mungkin sudah terkenal dan expert di bidang persepatuan, yaitu Dr. Tirta. Di channel YouTube-nya Dr. Tirta, saya mendapatkan informasi bahwa brand ini sudah berdiri tahun 1975. Dan kenapa brand ini dinamakan dengan brand Kodachi yang istilahnya di Jepangan gitu. Ternyata pada waktu brand ini didirikan, saat itu masyarakat atau market pada zamannya itu belum terlalu menggaungkan atau belum terlalu menerima dengan yang namanya local pride, karena waktu itu masih termakan oleh gengsi-gengsi dengan brand-brand luar negeri, brand-brand impor seperti katakanlah Adidas dan Nike. Nah, oleh karena itu si owner dari brand Kodachi ini ingin tetap memberikan kesan kalau brand ini berasal dari luar negeri alias dari Jepang, namun pada aslinya brand ini adalah brand asli dari Indonesia yang pabriknya itu ada di daerah Bandung. Tapi ya itulah sedikit informasi yang saya dapatkan. Mungkin kalau teman-teman penasaran dan ingin lebih tahu lagi tentang sejarah dari brand Kodachi ini, teman-teman bisa lihat di channel YouTube dari Dr. Tirta. Bang, mana katanya mau review sepatu? Mana sepatunya? Ya, ini. Jadi ini adalah sepatu dari Kodachi yang kemarin saya beli. Untuk sepatu yang saya beli ini adalah seri 8115. Yang kemarin saya beli di marketplace itu di Tokopedia itu harganya kurang lebih 107.500, kebetulan pas ada diskon, jadi harganya lumayan murah. Sebenarnya brand sepatu ini dikenal dengan memang harga yang murah dari dulu awal berdiri, karena setelah saya baca-baca ternyata visi dari si owner atau pemilik dari brand ini, dia itu ingin menyamaratakan atau mendemokratisasikan sepatu ke semua orang, karena pada waktu itu orang-orang pada zaman dulu itu banyak yang belum memakai sepatu alias masih nyendal atau nyeker guys. Jadi ya memang harganya murah-murah, mungkin di kisaran 100.000 sampai 120.000-an sekarang ini. Dulu bahkan harganya itu hanya sekitar 90.000-an, tapi ya karena saya belinya sudah tahun sekarang, mungkin karena ada kenaikan dan sebagainya, harganya tuh sudah di angka 100-an, tapi tetap murah, di angka 100 itu tetap murah ya. Dan fakta unik mengenai sepatu ini, kalau teman-teman tahu, jadi sepatu Kodachi ini itu ada salah satu seri sepatunya itu yang dulu pernah dipakai oleh atlet badminton asal Indonesia, yaitu Susi Susanti pada Olimpiade Barcelona. Dan juga banyak yang mengatakan kalau sepatu ini terkenal dengan sepatu yang memiliki kualitas yang baik, artinya
sepatu ini katanya awet, tapi saya tidak tahu karena pertama kali membeli sepatu ini, tidak tahu seperti apa keawetan dari sepatu ini. Karena sebelumnya saya ketika membeli sepatu itu mungkin sekitar 3-4 bulan itu sudah ada yang rusak, mungkin dari solnya atau dari jahitan-jahitannya itu sudah mulai ada yang rusak seperti itu. Tapi sebenarnya tingkat keawetan sepatu itu juga tergantung penggunanya sih, seperti apa cara pemakaiannya aja. Kalau pemakaiannya tepat dan tidak berlebihan, ya mungkin sepatunya bisa awet hingga bertahun-tahun. Tapi kalau pemakaiannya itu tidak sesuai dengan fungsinya sepatu, ya mungkin bisa jadi 2-3 bulan itu sudah bisa rusak atau solnya itu ada yang lepas atau bagaimana. Oke. Jadi untuk yang pertama kita bahas mengenai packagingnya terlebih dahulu. Untuk penampakan kemasan dari sepatu ini ya kurang lebih seperti ini. Untuk warnanya itu dia dominan dengan warna putih dan juga ada warna merah, serta di sini ada tulisan dari brand Kodachi dan juga ada aksen garis hitam, serta ada beberapa tulisan Jepangan atau tulisan kanji di bagian sini, dan juga di bagian bawah sini yang isinya itu mungkin informasi tentang sepatu ini ya, yang ditulis dengan bahasa Jepang, dan kebetulan saya tidak bisa bahasa Jepang jadi nggak tahu ini apa artinya. Kemudian yang di bagian sini itu ada tulisan tentang size-nya, kemudian ada brand Kodachi dan juga sosial media dari brand ini. Selebihnya untuk tampak atas kurang lebih kayak gini, ya ada tulisan Jepang lagi. Kemudian tampak sampingnya seperti ini juga sama, depan belakang sini juga sama sih. Oke, seperti itulah ya packaging dari sepatu ini. Saya rasa standar aja, standar pada umumnya. Gimana kalau kita sekarang langsung buka aja seperti apa sepatu ini. Oke, kita langsung buka aja kira-kira seperti apa penampakannya. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini guys sepatunya. Kita taruh dulu. Nah, ini jadi sepatu ini seri 8115 yang warnanya itu dominan putih dan ada aksen warna gam atau coklat di bagian outsole-nya di bawah sini. Tapi keseluruhan ini warnanya putih. Mungkin kita akan bahas dulu tentang materialnya aja ya. Oke, mungkin kita akan bahas materialnya. Pertama dari uppernya dulu. Untuk uppernya dia menggunakan bahan mesh yang empuk dan juga synthetic leather di bagian sini ya, ini ada synthetic leather sama meshnya. Kemudian untuk talinya dia biasa kayaknya ya, tali standar pada umumnya, nggak ada yang istimewa sih, tali biasa. Kemudian di belakang sini dia ada tulisan Kodachi dengan warna silver yang kalau dilihat itu agak reflektif gitu ya, agak kalau dikasih sinar itu agak mantul. Kemudian di bagian sini ada tulisan internasional, nah di bagian sini, dan juga ada aksen strip 3 garis di sini. Nah untuk material uppernya mesh sama synthetic leather. Kemudian di bagian tangnya ini dia pakai mesh juga bahannya. Kemudian di sini ada label padnya, dia tulisannya Kodachi ya kayak gini ya, seperti itulah. Kemudian kita masuk ke bagian insole. Untuk insole-nya itu kayaknya empuk ya. Nah, ini empuk banget sih. Ya, empuk. Di sini ada tulisan brand Kodachi sama tulisan Jepang dan juga tulisan volleyball shoes ya, karena sepatu ini kalau di artikel yang kemarin saya lihat di marketplace-nya itu dia memang basicnya sepatu volley dan sepatu bulu tangkis, dan juga tulisannya itu ada running. Kayak ginilah. Kenapa aku mau membeli sepatu ini? Pertama dia itu saya butuh sepatu yang all in one, jadi bisa dipakai buat olahraga juga dan bisa dipakai buat daily juga. Dan saya lihat kemarin nemu sepatu ini nih. Nah sepatu ini tulisannya bisa buat bulu tangkis, bisa buat running, sama buat volley. Nah kebetulan saya juga olahraga itu sebenarnya. Kemudian kita bahas untuk material outsole-nya, dia pakai karet mentah yang warnanya itu gam atau coklat. Di sini dia elastis ya. Dia patternnya itu mungkin ini khas pattern dari Kodachi ya. Saya lihat di review
di YouTube itu patternnya kebanyakan kayak gini, mungkin karena emang khasnya Kodachi kayak gini ya, saya nggak tahu karena ini baru pertama kali saya beli sepatu ini, tapi overall oke. Nah guys, di sini saya akan membahas sedikit kekurangan atau kesalahan-kesalahan kecil yang menurut saya itu menjadi catatan penting bagi sepatu ini ya. Yang pertama itu di bagian per kiri, saya menemukan beberapa jahitan yang kurang rapi dan juga ada benang kecil di insole, benang apa ini ya, pokoknya benang yang kayak gini lah yang di insolnya itu, yang mungkin lupa dipotong kali ya, saya juga nggak tahu. Tapi ini sangat disayangkan, yang detail-detail kecil ini yang menurut saya menjadi catatan penting bagi brand ini. Kemudian di sini juga ada beberapa bagian yang lemnya, mungkin ini bekas lem atau gimana, itu yang agak melebar dikit, tapi kecil banget, nggak terlalu kelihatan sih, cuma ya saya sangat tidak estetik gitu kan, bekas kecil ini ya. Tapi overall oke lah, nggak apa-apa. Selebihnya sih nggak ada catatan lagi, oke-oke aja sepatu ini. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana kalau sepatu ini dipakai di kaki saya, apakah nyaman atau tidak. BTW ini size nya 40 ya guys. Jadi setelah saya pakai, menurut saya sepatu ini nyaman di kaki saya, dan karena dia pakai bahan mesh yang ada sedikit rongga kecilnya, membuat kaki saya itu tidak kegerahan. Ya oke lah menurut saya. Kemudian dia juga fleksibel banget, kalau ditekuk kayak gini nih nggak bikin sakit. Intinya sepatu ini nyaman banget lah pokoknya guys. Oke, mungkin untuk konten kali ini cukup sekian, kurang lebih kayak gitu. Jika ada informasi atau penjelasan yang mungkin keliru atau salah, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, kemudian share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini jika sudah. Akhir kata, thanks for helping me to struggle and see you on next video. Bye.